Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa minha nuzulus sakinati wal malaikati liqira'atil Qur'an siyama fil lail. Dan sebagian lagi yang diberikan Allah kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turunnya ketentraman, turunnya malaikat bagi dibacanya Al-Quran, terutama pada malam hari. Fa'an Usaid ibn Hudayr qal bainama huwa yaqra'u minal lail surat al-Baqarah wa farasuhu marbutatun indah id jalatil farasu ay ittarabat pasakata pasakanat faqara'a fajalat pasakata fasakanatil faras summa qara'a fajalatil faras. Dari Usaid bin Hudayr al-Ansari, beliau berkata, pada waktu beliau membaca surah Baqarah di malam hari, dan kuda beliau diikat di sisi beliau. Tiba-tiba kuda tadi bergerak, ittarabat, maka beliau pun diam daripada membaca Quran, maka kuda tadi pun diam. Faqara'a, sidin baca lagi Quran, fajalat, maka kuda tadi bergerak lagi. Pasakata, maka sidin diam lagi, pasakanatil faras, kuda pun diam juga. Summa qara'a, kemudian beliau membaca lagi, fajalatil faras, maka kuda itu pun bergerak lagi. Wa kana ibnuhu Yahya, dan putra beliau namanya Yahya, qariban minha, dekat daripada kuda itu. Fansarafa, maka beliau berpaling, artinya berhenti daripada baca Quran. Fa'akharahu, sidin jauhkan anak sidin daripada kuda tadi. Summa rafa'a ra'sahu ila sama, kemudian Usaid tadi memandang ke atas langit. Fa'idha mislu dhullah fiha amsalul masabih, maka tiba-tiba ada seumpama naungan yang padanya itu seumpama lampu-lampu. Falamma asbaha, manakala waktu pagi, haddatsan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, beliau kisahkan kepada Nabi kejadian malam tadi. Begitu baca Quran, kuda tadi bergagah, sidin mandak, diam kudanya. Baca Quran lagi, bergagah pulang kudanya. Faqala, maka bersabda Nabi, wa tadri madzak, tahukah engkau wahai Usaid apa itu? Apa itu? Qala la, kada tahu jar Usaid apa itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, tilkal malaikatu danat li sautik, itu yang di atas seperti naungan yang seumpama lampu-lampu tadi, itu adalah malaikat. Mereka itu mendekat
karena suara engkau membaca Al-Quran tadi. Walau qara'ta, jika engkau terus membaca, la asbahat yanzurun nas ilaiha, niscaya jadilah memandang manusia kepada malaikat itu. La tatawara minhum, la takhtafi minhum, tidak tersembunyi itu malaikat daripada mereka tadi, manusia yang memandangnya. Nah, ini satu bukti bahwa bila kita membaca Quran itu malaikat turun, malaikat mendekat kepada kita. Nah, bagi sebagian orang-orang yang istimewa diperlihatkan Allah malaikat itu, seperti Usaid bin Hudhair ini. Usaid bin Hudhair ini merupakan 3 orang yang terbaik dari orang-orang Ansar. Usaid bin Hudhair, Sa'ad bin Mu'adz, lawan Abbad bin Bishr. Nah, itu 3 pemuka orang-orang Ansar. Jadi bila kita baca Quran, maka akan turun kepada kita ketentraman hati, dan malaikat-malaikat pun dekat kepada kita. Wa minha, dan setengah lagi kemuliaan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna du'a yustajabu 'inda khatmil Quran, bahwasanya doa itu diperkenankan Allah ketika khatam Al-Quran. Nah, ketika kita tamat Al-Quran, itu doa kita diperhatikan oleh Allah lebih daripada waktu yang lain. Nah, oleh karena itu banyak para ulama, para aulia yang menyusun doa spesial untuk khatam Quran itu. Banyak, ada imam ini maulah doa bagi tamat Quran, ada imam ini sampai Imam Abdul Qadir Al-Jilani, Al-Habib Abdullah Al-Haddad, dan lain-lain. Mereka berlomba-lomba menyusun doa-doa apa yang bagus dibaca pada waktu menghatamkan Al-Quran, karena saat itu doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad rawat Tabarani marfu'a, man khatamal Qur'an falahu da'watun mustajabah. Barang siapa yang mengkhatamkan Al-Quran, maka baginya itu doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi syu'ab an min hadithi Anas marfu'a, man qara'al Qur'an wa hamidar rabb wa shalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa astaghfara rabbah faqad talabal khaira makanah. Barang siapa yang baca Quran, tontong baca Quran, dia memuji kepada Allah, dia bersalawat atas Nabi, dia minta ampun kepada Tuhannya, maka dia sungguh menuntut akan kebaikan pada tempatnya itu. Wa minha, dan setengah lagi kemuliaan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, intisarul Quran lil amili bihi wa mujadalatuhu anhu fahuwa lahu hujjah. Menolong Al-Quran bagi orang yang mengamalkan dengannya. Wa mujadalatuhu, dan melawanakan Al-Quran, membela Al-Quran daripada orang yang mengamalkannya. Maka Al-Quran itu bagi orang yang mengamalkan, hujjatun, adalah merupakan hujjah. Fa'an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yu'ta bi rajulin yaumal qiyamah wa yumassalu lahul Qur'an. Didatangkan seorang laki-laki pada hari kiamat dan
diumpamakan bagi dia itu Al-Quran. Qad kana yudayyi'u faraidahu wa yata'adda hududahu wa yukhalifu ta'atahu wa yarkabu ma'asiyah. Laki-laki yang pandai Al-Quran ini, laki-laki yang hafal Quran ini, yang paham Al-Quran ini, dia menyia-nyiakan keparduannya, melampau batas-batasnya, menyalahi taatnya kepada Quran, melakukan maksiat terhadap Quran. Fayaqul, Al-Quran itu berkata, ay Rabb, wahai Tuhanku, hammaltahu ayati, engkau telah menanggungkan kepada ini orang ayat-ayatku. Fabi'sa hamili, maka ini orang sejahat-jahat yang menanggung aku. Ta'adda hududi, dia melampau batasku. Wa dayya'a faraidi, dia menyia-nyiakan keparduanku. Wa taraka ta'ati, dia meninggalkan taat kepadaku. Wa rakiba maksiati, dia melakukan maksiat kepadaku. Fama yazalu yakzifu alaihi bil hujaj, senantiasa Al-Quran tadi melontarkan atas itu orang dengan hujah-hujahnya. Artinya Quran ini terhadap orang-orang yang memahaminya tapi kadang mengamalkan, nah Quran ini di akhirat dia menjadi musuh. Hatta yuqal, sehingga dikatakan kepada Quran tadi, pasya'naka bih. Nah, ujar Tuhan, kalaukah itu wahai Quran, maka ini orang terserah kepada engkau. Nah, ikam apai, anak ikam apai, terserah aja lagi. Wa ya'khudhu biyadihi, maka Quran tadi mengambil dengan tangan orang tadi. Fama yufariquhu, maka dia tidak melepaskan orang itu hatta yakubbahu ala mankharihi ala wajhi, sehingga dia masukkan atas wajahnya orang tadi finnar, pada api neraka. Nah, jadi Al-Quran itu bila kita memahami, bila kita mengerti, tapi kita kadang mengamalkan, maka dia akan menjadi lawan kita di akhirat, yang akan menjerumuskan kita. Wa yu'ta birrajul qad kana yahfazu hududahu ay hududal Qur'an wa ya'malu bi faraidihi wa ya'malu bi ta'atihi wa yajtanibu ma'siyatahu fayasiru khasman duna. Didatangkan pulang dengan seorang laki-laki yang dia itu menjaga undang-undang Al-Quran. Dia mengamalkan keparduan-keparduan Al-Quran, mengamalkan dengan taat kepada Quran, menjauhi maksiat terhadap Al-Quran. Maka jadilah Quran itu pembela bagi dia, pembela terhadapnya. Fayaqul, Al-Quran itu berkata, ay Rabbi, wahai Tuhanku, hammalta ayati khaira hamil, engkau tanggungkan ayat-ayatku sebaik-baik orang yang menanggung. Ittaqa hududi, dia menjauhi undang-undangku. Wa amila bi faraidi, mengamalkan dengan keparduan-keparduanku. Wa taba'a ta'ati, mengikuti taat kepadaku. Wajtanaba ma'asiyati, dia menjauhi maksiat kepadaku. Fala yazalu yakzifu lahu bil hujaj, senantiasa Al-Quran tadi melontarkan bagi dia dengan hujah-hujah. Hatta yuqala lahu, sehingga dikata bagi Al-Quran, fasya'naka bih, maka keadaan engkau dengannya. Artinya terserah kepada engkau, hai Quran. Fayakhudhu biyadihi, maka Al-Quran tadi memegang dengan tangan laki-laki tadi. Fama yazalu bih, senantiasa Quran tadi dengan dia. Hatta yaksuwahu, sehingga dia pakaiani laki-laki tadi hullatal istabrak, pakaian sutra. Wa yadha alaihi tajal muluk,
dia letakkan atas laki-laki tadi mahkota kerajaan. Wa yasqiyahu bi ka'sil muluk, dan dia minumi dia dengan minuman kerajaan. Wa an Abi Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhur syatrul iman. Bersuci itu adalah bagian dari iman. Iman itu banyak cabangnya sampai 70. Nah, termasuk bagiannya adalah bersuci daripada najis, bersuci daripada hadas, bersuci daripada segala yang kotor. Itu bagian dari cabang iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Pahala mengucap alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama wal ardh. Pahala mengucap subhanallah walhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi. Wassalah, sembahyang itu nurun, cahaya. Wassadaqatu, sadaqah itu burhanun, dalil. Wassabru, kesabaran itu diyaun, cahaya. Wal Qur'an, Al-Qur'an itu hujjatun laka au alaika. Quran itu bisa menjadi kawan bagi engkau, bisa menjadi lawan atas engkau. Kullun nas yagdu, tiap-tiap manusia itu pergi. Tiap-tiap manusia itu pergi. Artinya beramal. Tiap-tiap manusia itu bekerja. Fabai'un nafsahu, maka manusia itu menjual dirinya. Pamu'tikuha, maka ada manusia yang bisa membebaskan dirinya. Au mubikuha, atau yang mencelakakan dirinya. Setiap hari manusia itu bekerja. Ada pekerjaannya yang bisa menyelamatkan dirinya, ada pekerjaan yang bisa membinasakan dirinya. Wa an Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasatun tahtal arsy yaumal qiyamah. 3 di bawah arsy Allah pada hari kiamat. Al-Qur'an lahu zahrun wa batnun. Yuhajjul ibad, Al-Qur'an baginya zahir dan batin yang bisa menghujjah akan hamba, bisa melawan akan Al-Quran ini. Kalau kita mengamalkannya, bisa Al-Quran ini mengalahkan kalau kita kada menghiraukannya. Wal amanah, yang kedua amanah. Yang ketiga warrahim. Warrahim. Tunadi, rahim itu berseru, ala man wasalani wasalahullah ta'ala, wa man qata'ani qata'ahullah. Ujar rahim, siapa yang menyambung aku, maka Allah akan menyambung dia. Siapa yang memutuskan akan daku, Allah memutuskan akan dia. Rahim itu adalah keluarga. Keluarga itu terlalu luas. Nah, oleh karena itu para ulama ada 2 pendapat. Yang pertama, yang disebut dengan rahim itu adalah keluarga yang mana kita haram nikah dengannya. Itu disebut rahim. Nah, orang-orang yang haram nikah, dan sanak, memerina, anak kemanakan, nah, contohnya itu orang-orang yang haram nikah. Nah, jadi memarina kita, dang sanak kita, anak dang sanak kita, cucu dang sanak kita, tuh rahim. Nah, bila kita memutus hubungan dengan mereka itu, maka terputuslah hubungan kita dengan Allah. Nah, pendapat yang kedua, para ulama mengatakan pengertian
Rahim itu adalah keluarga. Artinya keluarga itu ya mana ngaran kula itulah kula, baik nang haram nikah atau kada haram nikah. Ini lebih luas lagi. Fa'idza kana yaumul qiyamah, bila hari kiamat, waqafal Qur'an, berhentilah Al-Qur'an mauqifal ihtijaj, pada tempat hujjah. Fa imma ayyahtajja lil 'abdi, ada kalanya Al-Qur'an tadi melawanakan, membela bagi hamba. Wa dzalika idza amila bih, bila mana hamba itu mengamalkan dengan Quran. Wa imma ayyahtajja 'alal 'abdi, ada kalanya Al-Qur'an itu mengalahkan atas hamba. Wa dzalik idza khalafa ma jaa bihil Qur'an, bila menyalahi yang datang dengannya oleh Al-Qur'an. Qala Abu Musa al-Ash'ari, inna hadzal Qur'ana kainun lakum ajra wa kainun alaikum wizra. Bahwasanya ini Quran adalah bagi kamu pahala dan adalah atas kamu dosa. Fattabi'ul Quran, ikuti Al-Quran. Wala yattabi'annakumul Quran, jangan mengikuti akan kamu oleh Al-Quran. Jadi artinya pendapat keinginan kita sesuaikan dengan Al-Quran. Nah itu artinya mengikuti Al-Quran. Kita bakal hendak ini, nah kita cari dulu Al-Quran. Al-Quran cocok ke lawan kehendak kita ini. Bila Al-Quran cocok dengan kehendak kita, kita ikuti. Nah itu ngarannya mengikuti Al-Quran. Jangan mencari Quran itu menafsir-nafsirkan Quran menyesuaikan dengan keinginan kita. Nah kita bakal hendak ini misalnya, kita cari Quran supaya sesuai lawan apa yang kita inginkan. Nah itu harus memperalat Al-Quran untuk menyesuaikan hawa nafsu kita. Nah, fattabi'ul Quran, ikuti Al-Quran, dan jangan mengikuti akan kamu oleh Al-Quran. Jadi sebelum kita bakal hendak, nah kita cari dulu Al-Quran. Manittaba Al-Quran ay amila bih, siapa yang mengikuti Al-Quran, ay amila bih, mengamalkan dengan Al-Quran, habata bihi ala riyadil jannah, turunlah Al-Quran dengan dia di atas taman-taman surga. Wa manittaba'ahul Quran, siapa yang mengikuti akan dia oleh Al-Quran. Ini Quran yang disuruh mengikutinya, Al-Quran yang disuruhnya mengikutinya. Inya berdahulu bakal hendak ujarnya ini kada boleh, itu sudah kehendaknya kada boleh. Cari akan pang Qurannya itu supaya membujurakan pendapatku ini. Nah itu artinya Quran diulahnya alat untuk mencari membujurakan ampuninya. Nah, wa manittaba'ahul Quran bi allam ya'mal bihi, dengan bahwa tidak mengamalkan dengan Al-Quran, zujja fi qafa, maka dia ditusuk pada lehernya, fakadzafahu finnar, maka Al-Quran itu akan melimparkan dia pada api neraka. Syarafuz zakirin min hadhil ummah, kemudian kemuliaan orang-orang yang berzikir daripada ini umat. Wa minasyarafil ladzi dzakharahu Allah li hadhil ummah ma a'addahu Allah ta'ala liz-zakirin minal fadli was-sawab bi dzikrihim, wa qad jama'tu jumlatan salihatan min dzalik nadhkuruha insyaallah fi ma ya'ti. Setengah kemuliaan yang Allah simpan untuk ini umat. Artinya zaman Nabi Adam keistimewaan ini kada diberi Allah, zaman Nabi Nuh kada diberi Allah, zaman Nabi Ibrahim kada dikeluarkan Tuhan, disimpan. Begitu sampai giliran umat Nabi kita hanya diberikan kepada umat Nabi kita. Sesuatu yang Allah sediakan akan dia bagi orang-orang yang berzikir, daripada pahala, kelebihan pahala dengan zikir mereka. Dan aku menghimpunkan sejumlah
yang patut dari yang demikian yang kami sebutkan insyaallah fima ya'ti. Jadi zikir ini artinya sesuatu perkataan yang sangat luas. Zikir apapun yang bentuknya itu adalah mengingat kepada Allah, itu disebut dengan zikir. Kita baca Quran termasuk zikir. Kita baca salawat termasuk zikir. Kita baca subhanallah termasuk zikir. Kita baca takdis subhanal malikil quddus termasuk zikir. Kita baca hauqalah la haula wala quwata illa billah zikir. Jadi macam-macam jenis zikir. Termasuk zikir pula adalah pekerjaan-pekerjaan. Bukan hanya perkataan, pekerjaan-pekerjaan seperti umpamanya sembahyang berjamaah, itu pekerjaan zikir. Seperti kita mencari yang halal dengan niat yang baik, itu adalah zikir. Nah, kita mulai rumah turun mencari yang halal, tapi dengan niat yang bagus. Karena mencari yang halal ini belum tentu jadi baik kalau niatnya kada baik. Yang kita cari ini barang halal, kita berdagang, itu kan halal. Tapi kalau niat kita berdagang itu bagus, hari ini aku berdagang untuk apa? Bila dapat keuntungan, hari ini untuk ini yang di jalan kebaikan. Maka mulai turun dari rumah kita sampai apa yang kita perbuat di toko kita dalam urusan perdagangan, itu merupakan perbuatan zikir. Nah, zikir jadi macam-macam zikir. Ada zikir itu bacaan, ada zikir itu berupa perbuatan, ada zikir itu berupa ingatan hati. Al-awwalu yang pertama yang Allah berikan kepada orang yang berzikir. Annal abda yastafidu bizikri khususiyah. Bahwa seorang hamba itu dia mengambil faidah dengan zikir khususiyah, keistimewaan. La asyrafa minha indahu wal a'azza minha ladai, yang tidak ada lebih mulia dari itu keistimewaan di sisinya, dan tidak ada yang lebih mulia daripada keistimewaan ladai di sisinya. Wahya ma'iyyatul haq subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa dzikruhu lahu bil mala'il a'la. Keistimewaan yang paling mulia bagi hamba yang berzikir, satu, kebersamaan Allah dengan dia. Nah, Allah itu bersama orang yang berzikir. Ma'iyah. Allah itu bersama orang yang berzikir, atau Allah itu beserta orang yang berzikir. Yang kedua, Allah menyebut dia, orang yang berzikir tadi, pada kelompok yang tinggi, yaitu para malaikat-malaikatnya. Kama jaa fil hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullah ana inda dhanni abdi bi. Ujar Tuhan dalam hadis qudsi, aku di sisi sangkaan hambaku dengan aku. Artinya, kayak apa Allah Ta'ala itu menganggap kita saat ini, kayak apa kita menganggap Allah pada saat ini. Nah, misalnya kita sembahyang, kita baca Quran, itu hati kita menyangka bahwa Allah ini sayang kepadaku. Kalau kita tuh kawa mengaji, kawa berzikir, kawa sembahyang, maka hati kita ini menyangka Tuhan sayang kepadaku. Nah, memang Tuhan sayang kepada kita. Karena Allah itu bagaimana keadaan Allah tergantung sangkaan kita kepada Allah. Nah, misalnya kita
melakukan hal-hal yang maksiat. Nah kayak apa hati kita menyangka lawan Tuhan? Ini Tuhan ini sarik lawan aku nih. Memang sarik Tuhan. Memang Tuhan marah. Nah jadi kayak apa Allah menilai kita, kayak apa kita sangkaan kita kepada Allah. Pokoknya ya Tuhan, aku ini menurut sangkaan hambaku. Aku menurut sangkaan hambaku lawan aku. Namun kita misal bersedekah, pasti kita menyangka di hati kita nih, Tuhan memberi pahala lawan aku. Memang Tuhan memberi pahala kepada kita. Wa ana ma'ahu, dan aku, ujar Tuhan, beserta hambaku, iza zakarani, apabila hambaku tadi berzikir kepadaku. Aku beserta hambaku bila mana dia berzikir kepadaku. Fa in zakarani fi nafsi zakartuhu fi nafsi, bila mana hambaku itu berzikir kepadaku pada dirinya sendiri. Artinya sorangannya berzikir dalam kamar, maka aku pun jadi Tuhan menyebut dia pada diriku sendiri. Wa in zakarani fi malain, jika dia berzikir akan aku pada jamaah, fazakartu fi malain khairin minhum, aku pun menyebut dia pada jamaah yang lebih baik daripada mereka. Wa in taqarraba ilayya shibra, apabila hambaku itu mendekat kepadaku sejengkal, sekilan, taqarrabtu ilaihi zira'a, aku mendekat kepadanya itu satu hasta. Wa in taqarraba ilayya zira'a, jika hambaku itu mendekat kepadaku satu hasta, taqarrabtu ilaihi ba'a, aku mendekat kepadanya satu ba'a, satu dapa. Wa in atani yamshi, jika hambaku itu datang kepadaku berjalan, ataituhu harwalah, aku datangi dia lari. Jadi itu hadis kudusi, banyak di dalamnya tafsiran-tafsiran daripada para ulama ahli tafsir yang memahamakan kepada kita pengertiannya. Artinya bila kita berparak lawan Tuhan sakilan, Tuhan berparak lawan kita sahasta. Tuhan berparak lawan kita, berparak lawan Tuhan itu sahasta, Tuhan berparak lawan kita sadapa. Nah artinya apa? Jadi sebahagian ulama mengatakan bahwa kalau kita beramal itu 1, Tuhan balas 10. Kalau kita beramal 10, dibalas Tuhan 100. Kita beramal 100, dibalas Tuhan 1000. Nah, pemahamannya ada yang mengatakan macam itu. Cuma kata-katanya diumpamakan dengan mendekat kepadaku sekilan ya Tuhan, aku berparak lawan ikam sahasta. Artinya ikam beramal 1, ku bari 10. Ikam beramal 10, ku bari 100. Nah. Jika engkau datang kepadaku berjalan, aku datang kepadamu berlari. Nah, ada yang memahamkan ini bahwa kita hanya berniat hendak beramal, hanya hendak beramal, sudah diberi Tuhan pahala, belum lagi beramalnya. Nah, jadi kita berparak lawan Tuhan itu berjalan, Tuhan sudah berdahulu. Hanya kita hendak, sudah diberi Tuhan. Nah, kita hanya hendak berbuat kebaikan, sudah diberi Tuhan pahalanya. Nah, jadi istilahnya engkau datang kepadaku berjalan, aku datang kepada engkau berlari. Artinya terdahulu ampun Tuhan pada kita. Belum nampak lagi pekerjaan kita, hanya satu kehendak dalam hati, sudah diberi Tuhan ganjaran, sudah diberi Tuhan pahala. Wa huwa yastafidu hadzal maqam bi mujarradi iqbalihi wa ishtighalihi bi dzikri, seorang hamba mengambil faidah dengan ini kedudukan yang tinggi beserta Allah, disebut-sebut oleh Allah, semata-mata menghadapnya dia, bekerjanya dia si hamba bizikri, dengan zikir tadi. Yaqulullah ta'ala, ana ma'a abdi idza huwa zakarani wa taharrakat bi syafatah.
Aku ujar Tuhan beserta hambaku, bila mana hambaku itu menyebut aku dan bergerak denganku dua bibirnya. Nah, begitu hamba tadi berzikir, bergerak dua bibirnya, maka di situ Allah bersama si hamba tadi. Nah, bersama yang macam apa maksudnya? Bersama dengan kita, kebersamaan yang layak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa zikru ahabbul a'mal ilallahi ta'ala, bermula zikir itu adalah paling disukai amal kepada Allah. Qala Mu'adz bin Jabal, inna akhira kalamin faraqtu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qultu ayyul a'mal ahabbu ilallah. Mu'adz bin Jabal berkata bahwa akhir kalam yang aku berpisah atasnya terhadap Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling disukai Allah? Qala, ujarmu Rasulullah menjawab, anta muta walisanuka ratbun min dzikrillah. Amalan yang paling disukai Allah itu bahwa engkau mati, lisan engkau itu basah berzikir kepada Allah. Itu amalan yang paling disukai Allah, artinya kita mati dalam keadaan berzikir. Wa dzikru khairu a'malina wa azkaha inda rabbina, zikir itu paling baik amal kita dan paling bersih di sisi Tuhan kita. Wa aqwal asbab, paling kuat sebab lirab'i darajatina, untuk meninggikan derajat kita. Wa khairun min kitabil a'da bila ikhlas, dan zikir itu lebih baik daripada berperang kepada orang kafir dengan tidak ikhlas. Nah, kalau kita berperang kada ikhlas, baik berzikir. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha bi darajatikum wa khairin min infaqi dzahab wal warik wa khairin lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala, qala dzikrullah. Rasulullah bersabda, adakah tidak aku kabarkan kepada kalian dengan paling baik amalan, paling bersih di sisi Tuhan, paling meninggikan derajat kalian di sisi Tuhan, paling baik daripada memberikan emas perak, paling baik bagi kalian daripada kalian menjumpai musuh lalu kalian putuskan leher mereka, mereka putuskan leher kalian. Qalu bala, ujar sahabat, mau wahai Rasulullah. Qala, ujar Nabi, zikrullah. Zikrullah. Qala Mu'adz ibnu Jabal, ma syai'un anja min azabillah min zikrillah. Tidak ada sesuatu yang paling menyelamatkan dari azab Allah daripada zikrillah, zikir kepada Allah. Nah, macam apa kena bentuk zikirnya itu diterangkan sidin di belakang dina. Nah, dari sekian banyak zikir, nah mana zikir nang utama, nah mana zikir nang paling baik, nah itu kayaknya diterangkan sidin di belakang ini. Wa dzikru yasqulul qulub wa yajluha wa yunji min azabillah, zikir itu mengkilatkan hati, menampakkan hati, menyelamatkan dari azab Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in saqala, bahwa bagi tiap-tiap sesuatu itu ada pengkilatnya. Caramin ada pengkilatnya, besi ada pengkilatnya, kayu ada pengkilatnya. Wa inna saqalatal qulub, bahwa pengkilat hati zikrullah. Wa ma min syai'in anja min azabillah min zikrillah, tidak ada sesuatu yang paling menyelamatkan seseorang dari azab Allah daripada zikrillah. Qalu, sahabat berkata, awala jihad fi sabilillah,
mana baiknya zikir lawan jihad fi sabilillah? Qala Nabi menjawab, walau ayyadriba bisayfi hatta yanqati', sekalipun dia pukul dengan pedangnya orang-orang kafir sampai terputus pedangnya, tetap lebih baik zikrullah. Jadi ini kalau dipisah-pisah baituna. Misalnya orang jihad tapi nya kada ada zikir. Nah, ada orang ini berzikir saja kada berjihadnya. Nah, mana ganalnya pahalanya? Ganal zikrullah. Kalau orang ini berjihad sambil berzikir, nah itu sudah kada ada kisah lagi sudah. Itu nomor satu. Nya berjihad sambil Allahu Akbar, misalnya itu berjihad sambil berzikir. Nah, itu kada ada kisah lagi. Ada ini orang yang berjihad saja, merdeka umpamanya. Nah, saya kemudiannya berzikir kada umpat berjihad. Nah, lebih afdal nang berzikir itu kalau dipisah-pisah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma 'amila adamiyun 'amalan anjalahu minal azab min zikrillah ta'ala. Tidaklah beramal manusia satu amalan yang paling menyelamatkan bagi dia daripada azab, daripada zikrillah ta'ala. Qila walal jihad fi sabilillah. Qala Nabi walal jihad fi sabilillah. Illa kecuali ayyadriba bisayfi hatta yanqati', kecuali bahwa dia pukulkan dengan pedangnya sehingga terputus pedangnya itu. Nah, wazakir huwa abdadul ibad darajatan wa a'la rutubatan. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu bisyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa nujahatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.